Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah fi sirri wal alaniyah. Ittaqullah mastata'tum fa inna taqwa madara kulli sa'adah kama ittiba'ul hawa ra'su kulli syaqawah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan kata dan tiada alunan kalimat yang paling pantas untuk diucapkan, yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, selain daripada ungkapan puji syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Tentunya adalah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan nikmatnya kita masih dapat merasakan kembali, masih dapat berjumpa kembali dengan hari yang begitu amat sangat istimewa, hari yang begitu amat sangat agung, hari yang begitu amat sangat diagungkan, hari yang begitu amat sangat mulia, dan hari yang begitu amat sangat dimuliakan ialah hari Jumat. Di mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda hadisnya beliau menjelaskan, khaira yaumin tuli'at fihi samsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang mana pada hari tersebut terbit matahari dan terbenam matahari adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu begitu amat sangat mulia? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan pada hari Jumat pula Allah mulai menempatkan Nabi Allah Adam di surga. Dan pada hari Jumat pula Allah menurunkan Nabi Allah Adam dari surga ke dunia yang panah ini untuk membuat sebuah sejarah peradaban manusia sampai kita saat ini. Makanya hari Jumat itu begitu amat sangat istimewa. Kalau kita kembali kepada sejarah masa-masa zaman jahiliyah dulu, orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah begitu amat sangat mengistimewakan hari Jumat itu. Sehingga kalau datang hari Jumat, mereka berkumpul di satu tempat, mereka saling sombong-sombongan, mereka saling berbangga-banggaan. Yang mempunyai harta, mereka bawa hartanya. Yang memulai pangkat dan jabatan, mereka sebutkan pangkat dan jabatannya. Yang mempunyai karya seni, karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab terkenal adalah orang-orang yang begitu amat sangat tinggi jiwa seninya. Mereka membuat puisi, mereka membuat syair, mereka membuat prosa. Dia bacakan syair, puisi, dan prosanya di depan orang-orang banyak. Mereka berbangga-banggaan dengan hari Jumat tersebut. Tapi di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam, semua itu dirubah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda. Kata Nabi, aksiru minas salawati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatiha faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi, kata baginda Nabi, aksiru minas salawati alayya fi yaumil jum'ah wa lailatiha.
kalian semua harus memperbanyak membacakan salawat kepadaku, terutama pada hari dan malam Jumat. Siapapun orangnya yang melakukan hal tersebut, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Maka orang tersebut akan disaksikan di saat amal kita ditimbang, dan orang tersebut akan diberikan pertolongan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, karena kita saat itu tidak akan ada satu orang pun yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin kalau sekarang kita mempunyai harta, belum tentu harta kita mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Kita mempunyai pangkat dan jabatan, belum tentu pangkat dan jabatan kita mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Di saat kita punya anak keturunan yang soleh, kita banyak harta, punya anak, punya keturunan, belum tentu mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita mencintai Allah, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap jiwa dan perasaan kita, yakin seyakin-yakinnya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menolong dan menyelamatkan kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memuliakan hari Jumat ini kita diberikan syafaat, kita diberikan pertolongan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim, di dalam sebuah cerita tentunya ada satu surah di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebut dengan surah Luqman. Surah Luqman itu adalah surah yang ke-31, terdiri dari 34 ayat. Di dalam surah Luqman ayat 17 Allah sabdakan, "Ya bunayya aqimis shalah." Allah Subhanahu wa taala mengisarahkan kepada seorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Luqmanul Hakim, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi orang yang selalu dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut Luqmanul Hakim yang hidup pada masa Nabi Allah Daud alaihi wasallam adalah untayan-untayan hikmah, untayan-untayan ilmu. Maka di antaranya Luqmanul Hakim berpesan kepada putranya, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, dirikanlah salat. Maka ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal yang pertama kali harus selalu kita ingatkan kepada anak kita itu adalah tentang masalah yang berkaitan dengan salat. Bahkan kata para ulama, "Idza arafal gulam yaminahu min simalih famurruhu bis salat." Kalau seandainya kita mempunyai anak, sudah tahu mana kanan, sudah tahu mana kiri, maka kita harus memerintahkan kepada anak tersebut, salat, salat, salat. Karena apa? Karena salat itu adalah tiangnya agama. Salat itu adalah pondasi daripada keimanan kita. Salat itu adalah untayan-untayan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Di saat orang meninggalkan puasa, belum dikatakan orang kafir. Di saat orang meninggalkan ibadah haji, belum dikatakan orang kafir. Di saat orang meninggalkan ibadah zakat, belum dikatakan orang kafir. Di saat orang meninggalkan ibadah kurban, belum dikatakan orang kafir. Tapi di saat orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka orang tersebut nyata-nyata kekufurannya. Boleh kita sebagai orang tua punya anak, bangga anak kita pintar matematika di sekolah, anak kita pintar bahasa Inggris, anak kita pintar bahasa luar negeri, anak kita pintar ilmu ekonomi, anak kita pintar sastra. Tapi di saat anak kita tidak mau menunaikan sholat, itulah awal petaka di dalam kehidupan kita. Maka ulama selalu berpesan kepada kita, apapun yang kita lakukan, sekalipun kita membangun satu buah masjid dengan harta yang kita miliki, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Allah Daud alaihi salam, kita pergi menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah mundar-mandir ke tanah suci. Di saat kita tidak menunaikan sholat yang 5 waktu, maka amal ibadah kita itu tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir itu adalah tentang salat. Kalau seandainya sholat kita baik, sholat keluarga kita baik, ibadah sholat kita lulus, maka ibadah-ibadah yang lain yang Allah pertanyakan itu semua akan beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pesan Luqmanul Hakim ini, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, dirikanlah sholat. Terkadang mungkin kita mempunyai anak di rumah. Di saat anak kita masih TK, mungkin kita tidak bangunkan untuk menunaikan sholat subuh. Mungkin di dalam hati kita, anak kita baru usia TK. Di saat anak kita beranjak
maju usianya, masuk usia SD, masih belum bangunkan kita untuk menunaikan sholat subuh. Kita berkata, anak kita baru SD. Tahu-tahu anak udah SMP, tahu-tahu anak udah SMA, tahu-tahu anak masuk perguruan tinggi. Dia tidak mau menunaikan sholat. Karena apa? Karena tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya untuk menunaikan sholat. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak tersebut akan mendorong kepada kita, anak tersebut akan menginjak kita, memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat yang sahih bahwa ada orang tua yang telah asik di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara anaknya ada di dalam nerakanya Allah. Lantas anak tersebut protes kepada Allah, ya Allah, saya kagak ridho orang tua saya masuk surga, saya tidak ikhlas ibu dan bapak saya masuk surga, sementara saya masuk neraka. Kata Allah, wahai fulan, di mana engkau tidak ridho, di mana engkau tidak ikhlas, orang tuamu masuk surga, orang tuamu orang baik, sementara engkau adalah orang yang buruk, tidak pernah melakukan kebaikan. Akhirnya anak tersebut minta untuk dipertemukan dengan kedua orang tuanya. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti adalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbolehkan anak nuntut sama orang tuanya, diperbolehkan orang tua nuntut sama anaknya, diperbolehkan atasan nuntut sama bawahan. Begitupun sebaliknya, kita saling tuntut, anak tersebut nuntut sama orang tuanya. Ya Allah, dulu saya kagak pernah menunaikan sholat, saya kagak pernah menunaikan ibadah puasa. Orang tua saya sholat, orang tua saya puasa, orang tua saya pergi ke majelis-majelis ilmu, tapi tidak pernah dia ngajarin saya tentang sholat, tidak pernah ngajarin saya tentang puasa, tidak pernah membawa saya ke majelis-majelis ilmu. Maka saya saat ini di hadapanmu, saya akan tuntut orang tuamu ini. Lantas Allah tanya kedua orang tuanya, wahai fulan, apakah benar yang anakmu sampaikan? Kata orang tuanya, benar ya Allah. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang demikian, silahkan kalian semua bersama-sama di nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di dunia kita sudah capek, di dunia kita sudah lelah. Tidak ada orang tua yang lelah, tidak ada orang tua yang tidak lelah untuk mengurus anaknya. Seorang ibu mengandung 9 bulan, seorang ayah pergi pagi pulang malam untuk menunaikan tugas hidupnya sebagai seorang orang tua, membesarkan anaknya. Di dunia kita lelah, di dunia kita capek. Masa di akhirat kita akan dimasukkan oleh anak kita sendiri ke dalam nerakanya Allah. Maka dari wasiat Luqmanul Hakim ini, kita harus selalu mengingatkan kepada anak kita, sholat. Karena apa? Karena di saat kita telah memerintahkan anak kita untuk menunaikan sholat, itu adalah satu tiket keselamatan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, mungkin seminggu ke depan, mungkin sebulan ke depan, mungkin setahun ke depan, kita sudah tidak bersama istri yang kita cintai, tidak bersama anak yang kita sayangi, yang kita perjuangkan mati-matian, biar kita nanti tidak dituntut berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkan anak kita itu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kita miliki, anak keturunan yang ada di sekitar kita adalah akan menjadi petaka nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah fi yaumil jum'ah yaumil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil Arabi wal Ajamiyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابتهم وقرابتهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة